Shalom teman-teman. Shalom kakak dan teman-teman. Shalom kakak-kakak. Shalom teman-teman. Shalom teman-teman. Shalom teman-teman. Shalom teman-teman. Semuanya, apa kabarnya di rumah? Luar biasa. Harus luar biasa. Kakak percaya kalian semua baik-baik saja di rumah. Amin. Dan semuanya sehat-sehat ya kak ya? Ya. Oke adik-adik, hari ini kita mau siap memuji Tuhan. Coba yang siap memuji Tuhan semuanya boleh bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau olahraga dulu sebelum mulai nih kak. Oke. Kakak mau semuanya di rumah coba tangannya ke depan dulu. Terus digerak-gerakin tangannya. Berapa jam kak? Nggak lama sih kak, cuman biar rileks aja. Gitu. Oke kak. Kalau udah rileks semuanya, oke. Kita siap memuji Tuhan. Tapi kita berdoa dulu ya adik-adik. Kita lipat tangan semuanya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami masih boleh bertemu satu dengan yang lain Tuhan, walaupun hanya melalui video, tapi kami percaya Tuhan ada di tempat kami, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan, kami siap bersorak-sorai buat kemuliaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Amin. Coba semuanya kasih tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan Yesus. Oke, kita mau nyanyi satu lagu, tanganku ke depan, tanganku ke belakang, karena semua untuk kemuliaan Tuhan. Semuanya tepuk tangan ya, jangan lupa pakai gerakan. Ikutin kakak ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Ayo kita bersama-sama. Sekali lagi, tanganku ke depan, tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Sekarang kakak minta kakinya ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Sekali lagi kakinya ke depan ya. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Bersama-sama. Sekali lagi bersama-sama. Kasih kemuliaan Tuhan. Oke, masih semangat di rumah? Semangat. Di sini masih semangat Lizzy? Semangat. Masih semangat. Kita harus tetap semangat memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Kita naikkan satu pujian lagi. Kita harus berani tampil beda. Buat siapa kan? Buat Tuhan. Buat Tuhan Yesus. Nanti siap-siap pakai gerakannya ya adik-adik. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis meraguku, lalu ku berdoa dalam nama
adik-adik kita harus berani tampil beda Amin. buat Tuhan Yesus. Yesus. Oke, adik-adik siap mendengarkan firman Tuhan? Siap. Kalau siap semuanya, kakak ajak adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, kita naikkan satu pujian Roh Kudus yang manis. Oke kakak. Siapkan hati kalian, fokus sama Tuhan Yesus. Kita siap mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar lagu ini sama-sama ya adik-adik. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Sekali lagi dari awal sama-sama ya. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Oke, Kak Novi, boleh silakan berdoa. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, jadikan kami jadikan kami anak yang takut akan Tuhan. anak yang takut akan Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hati yang tenang, Berikan kami hati yang tenang, supaya kami mendengarkan firman Tuhan supaya kami mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah kami Tuhan Tolonglah kami Tuhan untuk mengerti untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. kebenaran firman Di Tuhan. dalam nama Yesus, Di dalam nama Yesus, kami siap kami siap mendengarkan firman Tuhan. mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, Haleluya. haleluya, Haleluya. amin. Amin. Shalom adik-adik, puji nama Tuhan. Meriah sekali kita hari Iya, ini, Kak. Hari ini hari penuh sukacita buat kita ya Kak. Sukacita banget. Ada sesuatu yang berbeda dengan kita Kak. Apa yang beda ya, Kak? Coba Ya? kita pegangin kepala kita Kak. Wah, ada apa ini? Cantik sekali, Kak. Ya, hari ini. Yeay. Kak, biasanya ini identik kalau orang-orang yang merayakan Natal pesta ya, Natal. Kak, ya. Apa sih Kak itu?
pesta Natal? Yaitu kita sedang menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus Tuhan Kristus. Nah, terima kasih sebelumnya kepada kakak yang sudah berdoa untuk masuk ke Firman dalam Tuhan. firman Tuhan hari ini. Adik-adik, di bulan November yang lalu kita sudah belajar tentang tidak mengingat-ingat yang dahulu. Terus ada harapan yang baru. Ada juga kekuatan yang baru, Kak. Dan yang terakhir adalah ada perintah baru untuk kita saling mengasihi, ya, Kak. kita harus saling mengasihi ya, Kak ya. Iya, betul, Kak. Nah, lalu di bulan Desember ini kita belajar tentang apa, Kak? Nah, itu dia, Kak. Di bulan Desember ini kita mau belajar tentang Immanuel, yaitu penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan bagi siapa, Kak? Bagi kita semua? Ya, Bagi kita semua. Nah, Kamela, Ya. kalau misalkan kakak dengar suara Tuhan nih, tiba-tiba Tuhan panggil, Mela, Mela gitu. Kakak mau jawab apa? Kalau misalkan Tuhan, kamu mau minta apa, Mela gitu? Wah, aku pasti akan jawab, aku mau minta rumah Tuhan. Wah, sama, Kak. Aku juga mau kalau kayak gitu. Gitu ya. Nah, Iya, adik-adik Kak. yang di rumah kira-kira mau minta apa ya? Nah, komen di bawah. Iya, betul. Lalu kita akan belajar tentang apa dong, Kak, di bulan ini? Nah, di bulan Desember ini kembali lagi kita mau belajar tentang penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Salomo, adik-adik. Oh, Raja Salomo itu ya, Kak? Iya. Oh, kalau gitu boleh dong kita saksikan sekarang? Yuk, kita saksikan bersama. Capek sekali hari ini. Aku mau istirahat. Sebelum itu, aku mau doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sekarang aku mau istirahat. Aku serahkan jiwa dan ragaku ke dalam tangan-Mu. Dalam perlindungan-Mu. Amin. Salomo, Salomo anakku, apa yang hendak engkau minta daripadaku? Maka sekaranglah ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan karena engkau tidak meminta umur yang panjang, kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan engkau meminta pengertian untuk memutuskan hukum, maka aku akan melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya, aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun yang seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun yang seperti engkau. Dan juga apa yang tidak engkau minta akan kuberikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Wah, ternyata hanya mimpi yang indah. Doa dulu Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah Allah Israel. Amin. Nah, kami ternyata si Salomo ini adalah anak Daud dari Batsyeba, Ya. Kak. Salomo ini meneladani bapaknya si Daud. Akan tetapi, Kak, ada hal yang gak bisa diteladani oleh si Salomo dari bapaknya, yaitu tentang hikmat. Oh gitu ya, Apa itu hikmat, adik-adik? Hikmat adalah penyertaan Tuhan, ya, lebih dari pengetahuan, pendidikan, atau apapun yang ada di dunia ini.
Bener nggak Kak? Bener banget tuh Kak. Iya. Nah, seperti Raja Salomo juga Betul, ya Kak ya. Kak. Dia tidak meminta apapun. Iya. Ya, tidak meminta kekayaan. Iya, sama tidak seperti Kakak tadi ya, ya? sama seperti kita Minta tadi. rumah ya? Minta rumah, minta segala macem. Salomo tidak seperti itu adik-adik. Tetapi Raja Salomo hanya meminta hikmat yang baik dan yang benar, yang baik dan yang buruk dari Tuhan supaya dia tahu Kak. Dia belajar dari situ. Iya, iya. Nah, ketika kita meminta hikmat dari Tuhan adik-adik, maka Tuhan akan memberikan Lebih dari? lebih dari yang kita minta Kak. Oh, gitu ya. Ya, seperti Raja Salomo diberikan kekayaan Iya. dan kemuliaan. Nah, kerajaannya itu dari Efrata sampai pesisir Mesir Mesir. ya, Kak. Begitu juga sama raja-raja yang lain Kak, datang ke Raja Salomo memberikan hadiah dan upeti adik-adik. Wow, hebat sekali ya. Ya, dan juga satu lagi, mereka datang hanya untuk mendengarkan hikmatnya Kak. Oh, tapi Kak aku masih penasaran nih untuk hikmat Salomo yang selanjutnya. Aku juga Kak. Yuk kita saksikan bersama. Lapor ya Raja, ada yang mau menghadap. Ya, silakan. Siap. Masuk. Raja, Itu anakku. ini yang mau menghadap. Itu anakku. Kamu bohong, itu anakku. Bukan, anakku yang mati. Stop! Satu-satu berbicara. Aku yang berbicara dulu, Tuanku Raja. Silakan. Aku dan perempuan ini berada di satu rumah. Pada saat itu, aku melahirkan seorang anak. Kemudian, setelah 3 hari, barulah perempuan ini melahirkan. Tidak ada siapa-siapa lagi selain kami di sana, Raja. Dan pada saat malam hari, anak perempuan ini meninggal. Karena perempuan ini menimpa anaknya. Dan pada waktu tengah malam, perempuan ini bangun. Ia mengambil anakku dari sampingku. Sementara aku tertidur, Raja. Dan pada saat pagi hari, ketika aku akan menyusui anakku, dan aku mengamati anakku, anak ini sudah mati. Dan dia bukan anakku, Raja. Bukan, ini anakku. Anakku yang mati, anakku masih hidup. Kamu bohong, itu anakku. Kamu yang berbohong. Kamu yang bohong. Stop! Yang seorang berkata, anakku lah yang hidup, dan anakmu lah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakmu lah yang mati, anakku lah yang hidup. Kak, Ya, 2 ibu, 1 anak dalam satu rumah. Bagaimana maksudnya, Kak? ya tadi kan ceritanya si 2 ibu itu menghadap Raja Salomo, Kak. Satu ibu bilang anak itu mati kemudian ditukar. Ditukar atau dibunuh, Kak? Aku juga pusing Kak, yang mana yang benar? Ya, jadi gimana dong, Kak? Ya aku juga bingung Kak, yang mana sih yang benar ceritanya? Terus gimana dong? Kalau kakak jadi seorang Salomo, untuk menentukan hal seperti itu gimana? Tes DNA aja bawa ke rumah sakit. Ya elah Kak, di waktu itu mana ada tes DNA dibawa ke rumah sakit, gimana sih? Ya kan biar tahu itu anak siapa. Gimana ya nantinya? Ya, kalau kakak sendiri gimana? Cek CCTV kali Kak. Kakak nih ngaco, katanya tes DNA nggak ada tapi CCTV. Nggak ada juga lah, Kak. Ya habis aku juga pusing Kak, yang 2 ibu tadi. Yang satu ngomong A, yang satu ngomong B. Aku juga bingung. Terus gimana dong? Nah daripada kita penasaran juga adik penasaran di rumah Kak. Iya. Kita lihat aja kelanjutannya yuk. Ya, yuk. Bukan Tuan, dia berbohong. Tidak, aku tidak berbohong. Dia berkata yang tidak jujur. Tidak, Tuan Raja, aku berkata jujur. Stop! Dia semena-mena tidak. Stop!
Aku sudah tahu apa yang harus aku lakukan. Prajurit, ambil pedang itu dan ambil anak itu. Ini anakku. Siap, Raja. Beginilah ketetapanku. Prajurit, penggalah anak yang hidup itu menjadi 2 dan berikanlah kepada yang satu dan yang setengah kepada yang lain. Siap, ya Raja. Jangan Raja, jangan. Biarin. Biarlah bayi itu diberikan kepada perempuan itu. Jangan Raja. Tuan, benar yang Tuan katakan. Biarlah bayi itu dipenggal sesuai ketetapan Tuan. Stop, aku sudah tahu siapa ibu sebenarnya. Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Janganlah sekali-sekali membunuh. Dia itulah ibunya. Terima kasih Raja. Prajurit, bawa perempuan jahat itu masuk ke dalam penjara. Siap, Raja. Tidak. Jalan. Tidak. Nah, kemana? Wah, luar biasa banget ya Kak Raja Banget, Salomo. Kak. Nah, kalau aku nggak akan kepikiran tuh Kak untuk membelah seorang anak di depan orang tuanya atau di depan ibunya Kak. Iya, betul, Kak. Iya, karena Kak, kalau yang namanya seorang ibu itu Kak nggak akan tega Kak lihat anaknya Dibelah ya, di depan matanya sendiri Kak. Bener juga ya, Kak. Iyalah, nggak ada yang tega Kak ibu, seorang ibu gitu kan. Udah Kalau- melahirkan Ya, anak, dibelah lagi. Nggak mendingan mungkin ya, dikasih aja ke orang Iya, Kak bener, daripada harus dibelah kan. Bener-bener, Kak. Nah, adik-adik kakak mau sampaikan nih. Belajar memang penting dan juga pendidikan memang penting. Ya. Akan tetapi adik-adik, kita tidak boleh lupa sama Tuhan. Kita harus taat, kita harus belajar, dan kita juga harus berdoa. Sama seperti yang dialami oleh Salomo, dia minta hikmat sama Tuhan. Karena dia mendahulukan Tuhan dalam apapun. Demikian juga kita adik-adik. Kalau kita mendahulukan Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan akan kasih hikmat, bahkan lebih dari situ akan Tuhan kasih sama kita juga, Kak. Nah, adik-adik jangan juga lupa ibadah, jangan juga lupa berdoa, jangan juga lupa untuk hafal ayat hafalan di bawah ini, Kak. Bunyinya? Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan yang mengenal Maha Kudus adalah pengertian. Jadi adik-adik jangan lupa dihafal ayat hafalannya. Iya, kita juga menyaksikan adik-adik yang sudah menghafal ayat hafalannya, Kak. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Mazmur 62 ayat 5. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. 62 ayat 5. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya harapanku. Nah, luar biasa ya, Kak. Adik-adik yang sangat hebat. Nah, adik-adik, kalian semuanya luar biasa. Kakak bangga dan pastinya juga Tuhan bangga loh semua sama adik-adik. Tuhan akan semakin memberkati adik-adik karena kalian sudah mendahulukan Tuhan di tengah-tengah kesibukan adik-adik mungkin yang lagi ujian gitu ya, Kak. Betul. Tapi masih mendahulukan Tuhan. Ya, mau hafal ayat ya, Iya, Kak, ya, benar. beribadah, Betul. Nah, adik-adik jangan lupa juga untuk menghafal ayat hafalan di minggu ini dan jangan lupa juga kirimkan ke nomor ini loh adik-adik. Jangan lupa. Iya, Kak. Iya, benar. Nah, adik-adik, saat ini kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Ya. Jadi kita mau berdoa, semuanya kakak mau lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah kiranya Tuhan,
firman-Mu boleh bertumbuh dan tertanam di dalam setiap hati kami dan adik-adik di rumah ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terus ajar kami supaya kami Tuhan boleh selalu menyertai Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Shalom. Oke adik-adik, itu dia tadi firman Tuhan hari ini. Jangan lupa dilakukan. Oke, sampai jumpa di Sabtu yang akan datang bersama dengan kakak-kakak yang lainnya. Sampai jumpa adik-adik. Goodbye. Bye. Goodbye to you and you and you. Goodbye, goodbye, may God bless you. Goodbye, goodbye to you and you and you. Goodbye, goodbye, may God bless you. Goodbye adik-adik. Goodbye, God bless you. Dadah. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Jalan serta Yesus.